Tanjung Lesung. Awal kisah, di pesisir laut selatan Pulau Jawa ada seorang pengembara yang tampan dan gagah perkasa. Ia bernama Raden Budok. Setiap kali mengembara, ia selalu setia ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang, usai mandi di sekitar pantai, ia beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lepas terlelap. Dalam tidurnya, ia mimpi mengembara ke utara untuk bertemu gadis yang sangat cantik jelita. Gadis dalam mimpinya itu tersenyum dan mengulurkan tangan padanya. Namun, saat Raden Budok hendak menyambut tangan uluran gadis itu, tiba-tiba ranting pohon jatuh dan membangunkan Raden Budok. Mengaku saja. Karena terus-menerus penasaran, akhirnya Raden Budok memutuskan mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya. Sampai ketika ia berada di tempat yang tinggi yang bernama Salih Alas. Dari tempat itu, ia melihat pemandangan samudra biru dan pantai yang indah. Ia berencana untuk beristirahat sebentar sembari menikmati bekalnya. Sementara kedua hewan peliharaannya dibiarkan berkeliaran. Setelah mereka cukup beristirahat, akhirnya Raden Budok segera melanjutkan perjalanannya menuju Pantai Tawar. Sesampainya ia di pantai itu, ia turun dari kudanya dan menuju ke tepi pantai. Wah, sejuk sekali ada pantai ini, ucap Raden Budok. Selain mesti membasuh dan bersihkan tubuhnya, ia bergegas untuk menemukan hewan peliharaannya. Namun, kedua hewan itu tidak berhenti atau menggonggong. Rupanya, hewan itu sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Hal itu membuat Raden Budok kesal dan berkata, "Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku tetap seperti sekarang, aku tinggalkan kalian di sini." Rupanya, hal itu menjadi kenyataan. Kedua hewan peliharaannya berubah menjadi batu karang. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Raden Budok melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia terus bergerak untuk menemukan gadis impiannya, dan setelah sampailah ia di depan pintu masuk kampung tersebut. Semakin masuk ia ke dalam perkampungan, semakin keras bunyi lesu terdengar. Sampai tiba-tiba ia tiba di sebuah rumah penduduk dan ada 4 orang gadis yang sedang bermain. Makanya bermain lesung adalah tradisi dari kampung tersebut ketika menanam padi. Hanya hari Jumat tradisi lesung dilarang karena bagi mereka hari Jumat tidak anggap sebagai hari keramat. Raden Budok pun terpesona pada salah satu gadis yang menjadi pemimpin yang beraba-aba di permainan itu. Gadis itu bernama Sri Pohaci. Gadis itu persis seperti yang ada dalam mimpiku, ucap Raden Budok dalam hatinya. Ia terus memandangi Sri Pohaci sampai akhirnya Sri Pohaci tersadar jika ada yang memperhatikannya. Sri Pohaci pun segera memberi isyarat pada teman-temannya untuk membersihkan permainan itu dan lepas pulang ke rumahnya masing-masing. Rupanya Raden Budok mengikuti Sri Pohaci pulang ke rumahnya. "Sampurasun, permisi." Kemudian wanita keluar dari rumah itu dan berkata, "Rampes. Maaf Nyai, jika kedatangan saya mengganggu, bolehkah saya menginap di rumah ini?" "Maaf, di sana ini siapa dan ada perlu apa?" "Saya Raden Budok, kebetulan saya mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkan saya menginap di rumah ini, Nyai." "Maaf Raden, saya hanya tinggal berdua dengan anak saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap." Mendengar jawaban itu, Raden Budok merasa kesal. Namun karena hari sudah gelap, ia memutuskan untuk tidur di balai-balai masing-masing. Ia tertidur pulas hingga pagi sampai hidungnya mencium aroma yang menyegarkan. Ketika ia membuka matanya, ada seorang gadis yang cantik berdiri di sampingnya. "Silakan diminum, Raden," ucap gadis itu. "Hai, nama kamu siapa? Dan tahu dari mana kamu namaku?" "Namaku Sri Pohaci, Raden, anaknya Nyai Siti." Ternyata diam-diam Sri Pohaci jatuh hati kepada Raden Budok. Setelah beberapa hari tinggal di kampung itu, akhirnya Raden Budok berhasil menjalin kasih dan membina Sri Pohaci. Nyai Siti, ibu dari Sri Pohaci, pun merestui hubungan mereka berdua demi kebahagiaan anaknya. Sesekali Raden Budok belajar bermain lesung. Semakin hari dia bermain lesung, semakin senang dan lupa kalau hari Jumat dia bermain lesung. Padahal hari Jumat adalah pantangan di kampung itu untuk bermain lesung. "Hai Raden, ini hari Jumat. Kamu
yang lebih dahulu. Merasa malu, Ren Budok pun lari ke tengah hutan pinggir kampung itu dan bilang kemana-mana. Ren Budok pun sejak itu menjadi seekor lutung dan tidak lagi kembali wujudnya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Bohaci merasa malu atas kejadian tersebut. Karena tidak kuat menanggung malu, Sri Bohaci pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam. Menurut cerita, Sri Bohaci telah menjelma sebagai Dewi Padi, dan untuk mengenal kemahiran dalam bermain lesung, kampung itu diberi nama Kampung Lesung. Karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan pesan dari cerita yang telah saya sampaikan, bahwa kita sebagai pendatang baru harus menghargai tradisi di tiap-tiap kampung. Jangan sampai kejadian seperti hari Budok terulang kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.